Dan untuk membahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, di antaranya ada Ulta Leveniana Baban, Deputi 4 Bakom RI, kemudian Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS periode 2011-2013, sekaligus Kepala Koperasi Purnawirawan ABRI Jakarta, dan pemirsa turut hadir pula Aryo Seno Bagaskoro, selaku juru bicara PDI Perjuangan. Halo, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Ya, selamat sore. Selamat sore Mbak Sosa, selamat sore. Mbak. Baik. Teman Mbak Ulta. Baik. Pak Aryo, selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Langsung saja kita akan membahas terkait dengan program Latsar Mil. Bagi Koperasi Desa Merah Putih ini belum berjalan, tetapi sudah ada 3 calon manajer yang meninggal dunia. Saya ingin ke Pak Soleman terlebih dahulu ya. Pak Soleman, kalau menurut Anda kejadian ini seperti apa jika dilihat secara melalui latar belakang Anda ya sebagai militer, dan juga saat ini kami dapatkan informasi menjabat juga sebagai Kepala Koperasi Purnawirawan ABRI Jakarta. Apakah sepadan Pak latihan militer yang mereka dapatkan dengan kondisi yang harus mereka hadapi? Ya, pertama-tama saya turut berduka cita ya atas meninggalnya 3 calon manajer ini. Dan menurut saya Latsar Mil untuk calon manajer koperasi itu berlebihan. Kalau hanya untuk manajer koperasi saya itu pensiunan, purnawirawan yang sekarang saya pimpin, tidak memerlukan lagi Latsar Mil. Kenapa harus Latsar Mil? Latsar Mil itu untuk menyiapkan orang-orang yang akan masuk latihan dasar kemiliteran. Bukan hanya untuk menjadi manajer. Manajer koperasi lagi. Manajer koperasi ini kan, ya saya sekarang Kepala Pusat Koperasi Purnawirawan DKI. Jadi tahu bagaimana untuk menjabat standar manajer koperasi. Tidak perlu sampai latihan dasar kemiliteran yang standar militer seperti itu, dikumpul pagi-pagi, lari-lari. Itu sangat berlebihan. Untuk apa? Kan manajer sudah kita ngobrol apa pengetahuannya. Pengetahuan manajer ya ada standar. Betul. Tidak perlu lagi pakai dikumpul seperti menyiapkan untuk bertempur atau untuk membuat orang-orang ini untuk menjadi tentara. Menurut saya itu berlebihan. Baik, jadi akan fokus pada kompetensinya ya Pak ya sebenarnya ya, bukan terkait dengan pelatihan fisik ya, kalau menurut Anda jadi Ya berlebihan. betul. Koperasi kan itu, apalagi manajer koperasi, hitung-hitung duit aja kerjaannya kan. Lalu bagaimana dia suruh lari-lari pagi, disiapkannya seperti itu. Baik. Nah, kita akan mendengarkan seperti apa tanggapan dari pihak pemerintah dan Mbak Ulta yang sudah bergabung. Mbak Ulta, kalau menurut Pak Soleman ya, bahwa ini berlebihan. Karena pada hakikatnya seorang manajer koperasi ini membutuhkan kompetensi manajemen tata usaha dan juga tata kelola koperasi. Nah, sejauh mana sebenarnya latihan dasar militer ini bisa berkontribusi langsung terhadap kompetensi tersebut, Mbak? Iya Mbak Sosa, Pak Soleman Ponto dan Mas Aryo. Pertama-tama kita turut berduka cita. Sekarang sebenarnya korban meninggal itu sudah 4 orang, almarhumah Anissa, lalu almarhum Yolanda, Novia dan Muhammad Rifki. Memang kita sangat berduka dengan adanya kabar ini. Tapi sebenarnya pelatihan yang diikuti para calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari program SPPI. Dan hal ini kalau misalnya disampaikan senior saya Pak Ponto tadi bahwa ini berlebihan, karena sebenarnya tujuannya ini adalah untuk pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, integritas gitu. Nah kalau Pak Ponto tadi mencontohkannya kan tidak apple to apple karena tadi manajernya sudah purnawirawan gitu ya, sudah melewati hal-hal basic seperti ini. Dan ini bukan untuk mempersiapkan untuk pelatihan yang perang atau apa, tetapi untuk kepemimpinan, integritas, dan bukan di Indonesia saja yang melakukan ini. Di Singapura juga dilakukan namanya national service, di Korea Selatan juga seperti Wamil disebut sebagai sarana untuk kepemimpinan dan pembentukan karakter. Bahkan di negara barat seperti di Prancis itu dilaksanakan lebih awal, namanya Service National Universal. Ini dilaksanakan di umur 17 hingga 18 tahun.
Nah, terkait jika ada kejadian seperti ini, kami turut berduka dan pemerintah menanggung duka yang keseluruhannya dan sangat bersedih dengan keadaan ini dan kami terus mengevaluasi. Baik, baik. Nah, Pak Soleman boleh diberikan, Pak, tanggapannya seperti apa? Karena pembentukan karakter dan kedisiplinan, kalau perbandingan yang Bapak katakan tadi tidak apple to apple, bagaimana? Begini, jangan disamakan dengan militer wajib. Itu tadi kita berbicara militer wajib, bukan untuk kepemimpinan. Ini jangan lupa, kita hanya koperasi desa, manajer koperasi desa, hanya sampai di situ. Untuk membuat suatu latihan, kita harus lihat, latihan ini untuk apa? Kalau hanya koperasi desa, kepemimpinan, kenapa harus sampai latihan dasar kemiliteran? Kalau yang disampaikan Mbak Uta tadi, itu namanya untuk militer wajib. Di Singapura di mana-mana ada. Di Indonesia belum ada karena undang-undangnya belum ada. Tetapi kalau hanya untuk kepemimpinan segala macam, ya kita ketika menerima seorang calon manajer harusnya sudah punya standar. Dia sudah harus siap bekerja. Bukan untuk disiapkan lagi oleh koperasi. Kalau koperasi harus menyiapkan lagi, itu namanya bukan calon manajer. Baru calon pekerja, ini namanya saja sudah manajer. Dia sudah harus punya standar. Standar ya sudah standar itu saja. Kalau dia bukan tidak bisa, dibuat tes. Apa tesnya? Kalau tidak terpenuhi, minggir. Apa bedanya sama koperasi saya? Sama saja manajernya. Jangan disamakan dengan kita militer. Jangan disamakan ke sana. Kita ambil standar manajer. Baik, seorang fokus. manajer itu sudah pasti punya standar. Baik, Sehingga fokus tidak bisa pada lagi dibuat kompetensi standar. manajernya, Pak ya. Betul. Kan namanya manajer koperasi lagi. Apa koperasi itu? Adalah sekumpulan orang yang untuk mencari untung. Kan dia situ hanya untuk dalam segi perekonomian. Kenapa kita belok-belok sampai mempersiapkan seperti kita mau berperang atau standar militer wajib? Jangan sampai ke sana, kejauhan. Itulah yang saya bilang, kejauhan, kelebihan. Ini hanya standar koperasi desa lagi. Baik, Kan baik. gimana coba? Baik, gimana Mbak Ulta nih? Ini kejauhan, dasar militernya kejauhan nih, dirasa seperti itu. Apakah ada kajian ilmiah sebenarnya mengapa pemerintah sepertinya sangat persisten ya menginginkan agar untuk hal ini wajib ada pelatihan militer dulu yang meyakinkan bahwa dengan militer tersebut memang pembentukan karakter akan memberikan hasil yang lebih baik. Bagaimana? Lalu kepalanya bagaimana? Seperti apa, Mbak Ulta? Boleh. Kepala koperasinya gimana coba? Ya, jadi program ini yang tadi saya sampaikan memang latihan dasar kemiliteran. Nggak ada unsur-unsur bahwa ini akan dibawa untuk persiapan perang atau apa seperti yang sampaikan Pak Ponto tadi. Tapi kan ini teman-teman yang akan nanti bekerja di koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini kan ingin kita bentuk karakternya, disiplin, kepemimpinan, integritas. Pasti saya juga yakin Pak Ponto kalau misalnya saya sampaikan bahwa cara-cara ini bisa membentuk kepemimpinan dan kedisiplinan pasti juga setuju karena kita tujuannya adalah agar rekan-rekan kita ini nanti semangat membela negara serta tahan secara mental dan fisik gitu. Nah ini tuh ada 2 tahap. Tahap pertamanya ini latihan dasar memang dirancang seperti itu. Lalu tahap keduanya yaitu pelatihan manajerial. Jadi bukan hanya terbatas di Latsarmil ini, tapi juga ada tahap berikutnya yaitu untuk melatih manajerial yang diselenggarakan bersama Kementerian Teknis dengan materi-materi mereka yang tadi disampaikan Pak Ponto, tata kelola koperasi, pelayanan masyarakat, mengelola organisasi, serta kemampuan operasional yang nanti dibutuhkan untuk menjalankan KDKMP ini. Baik, boleh ditanggapi Pak Ponto? Begini, kita bicara koperasi ya. Kalau yang dilatih hanya manajer, padahal di koperasi itu ada ketua koperasi, ada pengurus, ada pengawas. Itulah yang menjalankan koperasi, bukan manajer. Jangan dibalik. Jadi seperti dikatakan tadi, seakan-akan koperasi ini dijalankan oleh manajer. Kalau koperasi itu yang jalankan ada ketua, ada pengurus, ada pengawas. Lah kalau 3 ini tidak dilaksanakan, hanya manajer, pincang. Kan 3, tambah ini jadi 4. Jadi hanya 1/4. Kalau 1/4, apa koperasi bisa jalan? Enggak mungkin juga. Jadi tidak akan mungkin tercapai kalau hanya seperti tadi. Karena hanya manajer aja. Padahal manajer apa sih di dalam satu koperasi? Manajer hanya pelaksana.
Tidak bisa manajer itu mengatur koperasi harus begini-begini. Oh, tidak bisa. Dia hanya pelaksana, yang menentukan apa? Ketua, pengurus, pengawas. Itu. Baik, Jadi baik, kalau hanya manajer nggak ada gunanya, Mak. baik. Dia tidak bisa mempengaruhi. Kalau bicara seperti Mbak Uta bilang tadi, supaya mereka semua sama, maka ketua, pengurus, pengawas bersama-sama. Baik. Sama dengan kita militer. Mulai dari komandan sampai anak buah sama-sama. Tidak ada hanya bagian keuangan yang dilatih. Nggak ada. Baik, baik Mas Soleman, karena kita akan menuju ke azan maghrib, saya masih punya waktu kurang lebih 1 menit ya. Mbak Ulta, boleh singkat saja ini ya terkait dengan siapa sebenarnya yang diwajibkan untuk ikut mewakili salah satu contohnya mungkin KDMP di wilayah A, hanya manajernya atau ikut juga sampai kepada tahapan yang disebutkan tadi oleh Pak Soleman. Singkat saja sebelum kita azan maghrib. Iya, nanti akan ada program lainnya yang akan lebih strategis untuk pihak-pihak yang tadi disampaikan oleh Pak Soleman Beponto. Mungkin ini tugas dari pemerintah juga, nantinya akan menginformasikan bagaimana sih program ini secara global, secara keseluruhan itu bisa membentuk sistem, membentuk ekosistem yang ada di KDKMP tadi. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Ponto tadi juga sudah dipikirkan oleh Baik. pemerintah. Jadi, Gitu. tapi untuk tahap sekarang baru 1 orang manajer ya, calon manajer saja yang ikut ya? Iya, iya. Baik, baik, baik. Kita akan lanjutkan karena saya juga akan menggali perspektif dari PDI Perjuangan nih sebagai partai penyeimbang terkait dengan apakah cara ini yang paling tepat untuk melatih kedisiplinan. Tapi kita harus jeda sejenak untuk kumandang azan maghrib. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Sekarang saya ingin mendengar seperti apa perspektif dari PDI Perjuangan. Mas Aryo, kita tadi sudah dengar ya bagaimana argumentasi dari Mbak Ulta dan juga dari Pak Soleman ya. Nah, tapi saya ingin menekankan kalau dari PDI Perjuangan sendiri, apakah melihat bahwa terkait dengan Latsar Mil ini memang menjadi satu-satunya cara untuk dapat melatih dan juga membentuk kedisiplinan serta karakter untuk sipil, khususnya jabatan sipil atau bagaimana? Ya, makasih Mbak Sosa pertanyaannya. Pertama-tama saya tentu akan mengucapkan berduka cita mendalam terhadap seluruh korban yang meninggal dunia. Tidak ada pelatihan apapun yang berharga sebanding dengan nyawa, apapun namanya dan apapun alasannya. Maka saya rasa yang terjadi kemarin adalah tragedi besar. Satupun nyawa warga negara Indonesia yang hilang, apalagi karena tidak diinginkan, bukan karena sesuatu yang wajar, itu tentu adalah sesuatu yang menjadi suatu tragedi dan harusnya menjadi alarm evaluasi total atas apapun yang menjadi alasan atau penyebab kematian tersebut. Nah, pada dasarnya Mbak Sosa, kami di PDI Perjuangan ini tidak henti menyampaikan bahwa yang paling penting dalam segala macam tata kelola pemerintahan itu adalah meritokrasi. Alasannya adalah tentu jelas. Kalau mau bicara visi besar cita-cita presiden, ingin memberdayakan ekonomi rakyat dan lain sebagainya, mengembangkan koperasi, ya mari kita stay on the track di dalam visi dan tujuan tersebut. Tidak lari kemana-mana yang lain-lain. Tujuannya kan ingin membuat ekonomi desa bergerak, tujuannya ingin menumbuhkan cita tanah air. Nah, apakah cita tanah air melalui ekonomi desa itu harus dilakukan melalui pelatihan? Kalau harganya kemudian ada 3 nyawa yang meninggal dunia di 3 tempat yang berbeda dengan 3 alasan yang berbeda, maka apakah ini bukan suatu momentum yang tepat untuk melakukan suatu evaluasi menyeluruh? Bahkan kalau tadi Mbak Ulta menyebut di luar negeri ada program Wamil 1, 2, 3 dan sebagainya, ini kalau di luar negeri Mbak, nggak usah karena pelatihan militer. Kalau ada kecelakaan saja di jalan raya karena atau penerbangan kecelakaan gitu ya, atau kereta kecelakaan, di luar negeri itu nggak usah nunggu 1, 2, 3 hari atau kita diskusi di TV berkali-kali begini. Itu setelah insiden langsung pasti ada yang mengundurkan diri minimal pejabatnya. Minimal kemudian atau ada evaluasi total untuk menghentikan kalau perlu program tersebut melakukan moratorium gitu. Nah, saya nggak bilang KDMP ini harus dihentikan. Tetapi Latsar Mil-nya ini kan sudah terbukti kemudian ya hari ini kita melihat ini suatu fakta kenyataan. Memang ada 3 orang Indonesia yang meninggal dunia, peserta yang meninggal dunia karena itu. Maka menurut saya menjadi suatu momentum dan timing untuk mengevaluasi apakah masih perlu pelatihan militer semacam ini untuk calon manajer. Kan ini yang disoroti di medsos oleh banyak anak-anak muda itu kan bagaimana agar koperasi itu nggak kelihatan kayak sepi sekali gitu di daerah-daerah itu. Nah, kenapa tidak mendorong misalnya pelatihan untuk manajerialnya, promosinya,
kemampuan planogram misalnya, itu yang banyak disoroti. Nah, yang seperti itu saya kira menjadi lebih penting. Kalau ada tahap kedua yang dikatakan Mbak Uta tadi, ya ada baiknya kemudian berikutnya ya langsung tahap kedua saja. Bisa menghemat anggaran negara, ya toh. Yang tahap satu bisa di-skip itu. Nggak ada resiko bagi pesertanya, tapi langsung fokus ke pelatihan. Dan alangkah lebih baik kalau begitu. Sehingga yang katanya efisiensi bisa betul-betul terasa gitu loh. Baik. Itu yang menurut saya akan lebih penting. Gitu Mbak. Baik. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan momentum yang tepat untuk evaluasi, dan karena memang juga dari Mensesnek mengatakan lagi tengah dilakukan evaluasi berjalan, meskipun Latsarmil tetap berjalan ya. Tapi saya ingin tahu dulu nih, Mbak Ulta, sebenarnya kan pemerintah menyebut bahwa seluruh peserta ini sudah melalui pemeriksaan kesehatan. Tapi dari kasus kematian yang memunculkan pertanyaan ini adalah, apakah sebenarnya medical check-up yang dilakukan ini cukup komprehensif, sampai kepada screening penyakit kronis itu dilakukan nggak sih? Ya, jadi pertama kita harus tahu dulu bahwa peserta-peserta yang mengikuti pelatihan ini bersifat sukarela dan melalui proses seleksi, termasuk kita juga mengecek kesehatannya gitu. Nah, pengecekan kesehatan ini juga sudah dilakukan, namun ya karena ini programnya berjalan 30 hari dan kemudian dilanjutkan kemudian 15 hari lagi itu pelatihan manajerial, maka kita tidak bisa mengatakan juga bahwa ini tidak dicek secara menyeluruh, tapi sudah dicek secara menyeluruh. Cuman pelaksanaannya di lapangan tentu harus lebih teliti melihat satu persatu keadaan kesehatan saat dilatih tersebut. Baik, cek penyeluruhnya ini sampai kepada screening penyakit kronis, Mbak. Karena kan katanya beberapa kasus kematian ini juga ada penyakit bawaan. Iya, kalau misalnya permasalahan cek kesehatan yang sudah dilakukan itu sudah dilakukan seperti standarnya yang ada, Mbak. Jadi apakah penyakit kronis termasuk dideteksi di situ, ada laporannya juga. Itu teknisnya bisa nanti dijelaskan dalam oleh Kemhan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dipublikasikan kepada umum kan, karena cek kesehatan mereka itu bersifat privat buat mereka. Tapi semua yang sudah mengikuti pelatihan itu, jadi mereka mendaftar, sukarela, lalu lolos, administrasi dan segala macam, dan juga dicek kesehatannya sebelum dilakukan pelatihan, itu sudah dilakukan bertahap oleh panitia seleksi nasional. Baik. Nah, kita akan lanjut membahas bagaimana sebenarnya standar kesehatan yang tepat, ya. Apalagi perspektif Pak Soleman menarik untuk digali dan juga evaluasi yang penting dilakukan karena saat ini kasusnya tengah menjadi sorotan. Tapi kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Vai-te embora, sumiu a caipora, arrepiou. Vai-te embora, sumiu a caipora, arrepiou. Vai-te embora, sumiu a caipora, arrepiou. Vai-te embora, sumiu a caipora. Di Simung, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Vai-te embora, sumiu a caipora, arrepiou. Vai-te embora, sumiu a caipora, arrepiou. Vai-te embora, sumiu a caipora, arrepiou. Vai-te embora, sumiu a caipora.
the celebration. Vai-te embora, subiu a caipora, arrepiou. Vai-te embora, subiu a caipora, arrepiou. Vai-te embora, subiu a caipora, arrepiou. Vai-te embora, subiu a caipora. Selama 25 tahun, Investor Daily hadir menemani perjalanan ekonomi Indonesia. Berawal dari halaman koran di tahun 2001 hingga bertransformasi menjadi platform digital yang relevan. Investor Daily terus berkembang, mulai dari penyegaran identitas, penerbitan e-paper, hingga penguatan platform digital melalui investor.id. Melalui televisi, Investor Daily hadir dengan berbagai program unggulan seperti Investor Market, Investor Daily Talk, dan Investor Daily Special yang memberikan informasi, analisis, dan perspektif yang membantu masyarakat memahami dinamika ekonomi dan investasi. 4 tahun transformasi ini menjadi landasan pengambilan keputusan dan membuka peluang di tengah perubahan. Komitmen itu juga diwujudkan melalui berbagai forum strategis, termasuk Investor Daily Summit dan Energi Mineral Forum. Perjalanan ini bukanlah garis akhir, melainkan langkah baru untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, analisis yang terpercaya, dan perspektif yang mencerahkan masa depan Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Pak Soleman, tadi Mbak Ulta mengatakan pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan standar yang ada. Nah, menarik untuk mendengar bagaimana pengalaman Anda selama berkarir ya Pak ya, sebagai seorang ABRI militer. Standar ini standar seperti apa sih Pak kesehatan yang diperlukan pengecekannya ketika akan mengikuti sebuah Latsar Mil? Apakah bisa ada pembeda Pak seharusnya antara untuk orang sipil dan juga memang yang untuk ABRI? Ya beda lah. Standar yang dipakai sudah pasti standar manajer saja. Padahal latihan Latsar. Ini begini loh bedanya. Standarnya dia ada, ini manajer ini di bawah. Lalu bagaimana di bawah ini dipaksakan untuk memenuhi Latsar Mil. Serendah-rendahnya Latsar Mil itu tetap Latsar Mil. Itu punya standar minimum. Sehingga standar manajer ini tidak sampai. Kalau dipaksakan bisa habis nanti itu semuanya itu. Jadi sependapat saya dengan Pak Aryo tadi, itu menurut saya Latsar Milnya ini patut dipertimbangkan untuk dilaksanakan kembali. Karena kalau hanya untuk mendapatkan kedisiplinan dan lain-lain, masih banyak caranya daripada Latsar Mil. Baik. Karena Latsar Mil itu punya standar sendiri, apalagi pelatih-pelatihnya itu sudah pasti punya standar sendiri. Ya. Karena jangan sampai juga kita mengorbankan pelatih-pelatih Latsar Mil ini hanya menurunkan derajatnya untuk melatih calon manajer. Jangan sampai itu diturunkan juga. Jadi kalau kita memang untuk militer wajib, ya standar militer wajib. Seperti katakan Mbak Uta tadi. Tapi kalau hanya untuk standar manajer, ya jangan dipaksakan. Apalagi diturunkan Latsar Mil. Wajib tambah rusak pertahanan negara kita ini. Baik. Jadi kalau manajer ya sudah manajer aja, kita bikin pelatihan khusus manajer, tidak Latsar Mil. Baik. Karena Latsar Mil itu ada standar. Baik, Mbak Begitu. Ulta,
Mbak Ulta, boleh diberikan tanggapan karena evaluasi yang diharapkan adalah benar-benar serius, Mbak. Berkaca ya, Mbak, ya sedikit menyinggung terkait dengan program prioritas Presiden Prabowo yang lain. Ada suatu insiden terjadi tetapi tetap dijalankan dan akhirnya muncul insiden-insiden lain. Nah, tentu kita tidak berharap pada kasus ini. Nah, pertanyaannya Mbak Ulta, kenapa tetap dilakukan latsar milnya, padahal evaluasi juga masih dilakukan. Kenapa nggak dicoba evaluasi menyeluruh dulu? Apa yang jadi pertimbangannya? Iya, tentunya Mbak, evaluasi secara menyeluruh itu tengah dilakukan oleh pemerintah. Setiap kehilangan nyawa adalah duka yang mendalam dan menjadi tanggung jawab moral bagi kita semua untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Itu saya setuju dengan Pak Ponto, dengan Mas Aryo tadi bahwa kita perlu evaluasi ini. Nah, namun satu peristiwa itu tidak boleh membuat kita meninggalkan tujuan yang lebih besar, menyiapkan sumber daya manusia desa yang berintegritas, disiplin, dan berjiwa pengabdian. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki, menyempurnakan, dan memastikan program ini berjalan lebih aman dan lebih baik. Dan menanggapi Pak Ponto tadi, Pak Ponto, pelatihnya ini tidak menurunkan derajatnya, sama sekali tidak menurunkan derajatnya, karena yang dilatih oleh mereka, oleh para pelatih ini adalah abdi-abdi negara nanti yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat di desa. Gitu. Baik, Pak Loh, Sulaiman. Mbak, kalau pelatih tidak menurunkan dengan standar penerimaan hana manajer, wah ya mati semua nanti itu. Bukan, tadi bahasanya Gimana Pak Ponto ceritanya? itu kan bahwa pelatih ini menurunkan derajatnya. Kalau derajat, saya rasa tidak ada pelatih yang merasa derajatnya itu turun karena melatih calon manajer. Tapi kalau standarnya, mungkin nanti Pak Ponto Bukan itu maksud saya. Derajat pelatihan standar derajat pelatihan militer itu. Kalau misalnya mesti masalah turunkan. standarnya itu sudah disesuaikan. Nah, dengan diturunkan kan? disesuaikan dengan kebutuhan manajer ini. Dan mungkin juga nanti Pak Ponto bisa melihat sendiri ke lapangan bahwa yang diberikan pelatihan ini tidak seperti pelatihan yang mungkin Pak Ponto dulu hadapi ketika menjadi ABRI atau dulu pemimpin BAIS atau waktu komando atau segala macam. Tidak. Ini adalah untuk kebutuhan disiplin, integritas, dan jiwa untuk mengabdi kepada masyarakat dan negara. Baik, ada tanggapan lagi Pak Sulaiman atau bisa saya? Itu yang saya bilang tadi. Kita hanya menurunkan standar latihan latsar mil hanya untuk manajer. Itu bagaimana caranya? Kalau manajer itu ada tata caranya yang lain. Kalau kita memang untuk masyarakat desa itu ada tata cara lain. Sekarang, apakah kita mau mengorbankan nyawa itu hanya untuk manajer? Kalau hanya untuk manajer, masa kita mau buat latihan yang dapat menjatuhkan nyawa 4 orang sekarang? Nggak sedikit loh 4 orang itu. Kita latihan sekian lama, Baik. standar kita masuk ya latihan. Itu tidak ada yang mati. Baik. Tapi ini 3 bulan, ini baru berapa hari ini sudah ada yang mati. Artinya apa? Latihan dengan standar orang yang masuk itu pasti beda. Ya. Sudah pasti beda. Dan saya sangat yakin juga para pelatih itu tidak bisa dia menurunkan, nah kalau pakai derajat tadi dikira ini derajat masalah ini, tidak bisa menurunkan kualitas dari bagaimana mereka melatih itu. Nggak mungkin. Atau kita mengorbankan para pelatih ini supaya dia melatih lebih rendah, itu tambah kacau lagi. Hanya untuk manajer. Kalau hanya untuk standar manajer masih banyak caranya kalau hanya untuk seperti sampaikan Mbak Uta tadi. Boleh Pak, spesifik Pak, contoh selain yang melakukan latsar mil, apa yang bisa membentuk kedisiplinan dan juga karakter Pak? Untuk karakter kita kan bisa bikin latihan baris berbaris di Kodim. Nah, kan ada di Kodim, bukan latsar mil. Ya. Hanya untuk baris berbaris. Kita datang supaya apa? Disiplin berbaris. Apalagi di Kodim itu bisa ada di Kodim kalau hanya sampai standar manajer. Baik. Ada opsi lain ya Pak sebenarnya? Latsar mil ada banyak. Banyak ada opsinya, mungkin kurang eksplor. Latsar mil itu berat itu. Baik. Ada standar kesehatan, standar fisik, standar psikologi, banyak. Baik. Nah,
Ini menjadi catatan penting, menarik karena ternyata ada opsi lain yang bisa dilakukan kok baris berbaris di Kodim sangat bisa menurut Pak Soleman ya. Bisa. Baik, nah kalau begitu Mas Seno, karena tengah evaluasi dilakukan tetapi pemerintah memilih untuk evaluasi menyeluruh sambil tetap menjalankan Latsar Mil. Nah, catatan dari PDIP di tahap evaluasi ini, apa yang tidak boleh ditinggalkan oleh pemerintah agar jumlah korbannya Mas tidak bertambah? Mas mengatakan tadi tidak ada latihan yang sebanding dengan nyawa. Iya, saya rasa simpel saja, Mbak. Kalau kita mau orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya karakter, itu kan harus ditarik pullback ke rekrutmennya seperti apa. Apakah di dalam sesi rekrutmen bagi para manajer, calon manajer ini, itu sudah mempertimbangkan misalnya tes-tes yang memadai. Psikotesnya gimana? Kan udah ketahuan tuh, gimana kira-kira pribadi orang masing-masing. Asesmennya bagaimana? Nah itu bisa dilakukan kalau kemudian rekrutmennya itu berhati-hati dan cermat untuk menentukan. Maka tidak baik juga kalau kemudian koperasi itu kita lepaskan dari asal spiritnya sebagai semangat gotong royong. Justru harusnya yang dibutuhkan adalah bagaimana masing-masing koperasi itu tumbuh sesuai karakternya masing-masing. Mereka yang berangkat dari bawah, filosofinya bottom up, nggak top down seperti ini, gitu. Sehingga materi-materi yang mereka butuhkan tuh pasti berbeda-beda tuh harusnya. Satu koperasi dan koperasi yang lain. Koperasi yang satu mungkin membutuhkan soal akuntansi. Koperasi yang lain misalnya membutuhkan soal pelatihan soal planogramnya, soal promosinya. Itu pasti beda-beda semua satu sama lain. Kalau koperasi yang benar-benar koperasi ya sesuai semangatnya Bung Hatta. Nah, sehingga menurut saya dalam evaluasi ini nggak boleh hanya soal Latsar Mil-nya doang. Tapi mulai dari rekrutmen orang-orangnya, mulai dari bagaimana menentukan calon manajer yang tepat, itu kan nggak semudah itu untuk langsung mengambil puluhan ribu orang gitu, untuk dilatih kemudian dalam waktu 1 minggu dirubah menjadi manajer. Tentu saja itu ya akan berdarah-darah bangsa kita ini untuk menyiapkan itu. Sehingga saya rasa evaluasinya harus menyeluruh. Baik, itu nah, sih, Pak. menyeluruh mulai dari rekrutmen sampai mencoba opsi lain. Ini menarik nih tadi baris per baris nih. Mbak Ulta silakan tanggapannya, apakah bisa kami mendapatkan suatu indikator yang bisa kami ukur ya bahwa pemerintah serius melakukan evaluasi dari rekrutmen sampai juga Latsar Mil mungkin bisa diganti dengan opsi yang lebih cocok untuk untuk kalangan sipil untuk membangun kedisiplinan dan juga karakter tersebut. Silakan. Ya, terima kasih banyak terima kasih saya kepada Pak Ponto dan juga Mas Aryo, dan kita memang sedang mengevaluasi, dan saat ini pemerintah bersama Kementerian Pertahanan, Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan itu tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan, terutama itu pada aspek screening kesehatan, pengawasan medis selama pelatihan, sampai mekanisme penanganan peserta yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Nah, pemerintah, Mas Aryo, juga akan memperkuat standar operasional, memastikan pemeriksaan kesehatan ini kita lakukan lebih ketat dan komprehensif, serta meningkatkan kesiapsiagaan tim medis nantinya. Nah, terkait apakah program ini akan terus berjalan, ya pemerintah terus berkomitmen menjalankan program koperasi desa kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari pengembangan ekonomi desa. Yang ingin kita gerakkan ini adalah ekonomi desa, dengan memastikan aspek keselamatan, kesehatan, profesionalisme. Dengan kejadian ini, anak-anak putra-putri bangsa ada yang meninggal karena prosesnya, itu adalah bagian untuk kami evaluasi, dan terus pastinya kami menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh Pak Ponto dan Mas Aryo tadi. Baik, silakan Pak Soleman melengkapi catatan untuk pemerintah mumpung tahap evaluasi, Pak. Pak Ponto, mohon maaf kami belum mendengar suara Anda, boleh dipastikan telah terbuka? Ya. Koperasi itu kan jelas tadi masalah ekonomi. Nah, kalau masalah ekonomi, maka kita jangan berbicara bela negara di sana. Jauh sekali untuk fisik itu. Jadi kita harus betul-betul kalau untuk ekonomi, perekonomian apa? Manajer itu apa? Manajer itu hanya duduk di kursi, bukan lari-lari. Kalau kita mau pakai standar itu. Maka bagaimana biar masuk jamnya tepat, duduk di kursi yang jelas, nulis yang benar, buka komputer yang benar. Kan itu kalau kita berbicara manajer. Jangan sampai kita mau bicara manajer,
Tapi kita bicara latihan Latsarmil dengan tujuan untuk supaya disiplin membela negara. Ya jauh sekali. Jangan begitu, bukan begitu ceritanya. Kita hanya bicara manajer koperasi. Ingat, hanya manajer koperasi. Baik. Itu, koperasi sudah koperasi apa? Desa lagi. Betul. Nah, itu apa? Tidak jauh-jauh, tidak terlalu lebar, terlalu besar, sehingga latihannya juga tidak perlu sampai namanya Latsarmil dikumpul bersama-sama, bangun pagi sekian Selama 3 bulan. 30 hari ya. 30 hari itu untuk apa? Ya, baik. Malah standar manajer itu malah hancur fisiknya, habis latihan, masuk rumah sakit semua itu bisa-bisa. Baik, jadi Mbak Ulta dari Itu. diskusi ini kita harapkan ya Mbak Ulta bisa menyaring juga terkait dengan masukan yang disampaikan oleh para narasumber dan opsi-opsi lain mungkin bisa turut dipertimbangkan dalam tahap evaluasi ini sehingga kita tidak hilang tujuan utamanya tetapi juga bisa mencapai dengan cara-cara yang bisa lebih masuk kepada semua kalangan. Terima kasih untuk diskusi yang menarik Pak Soleman, Mas Seno dan juga Mbak Ulta. Yo, Salam makasih. sehat, selamat beraktivitas. Makasih Ya, Aryo, Pak Seno, Sosa. Ulta.